Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, bacaan ini bersifat general reading dan fun reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga tidak, bisa juga energi ini vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini kamu fokuskan di pembacaan ini. Kita simak pembacaannya, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Oke teman-teman, kita lihat ya. Ada Five of Pentacle, Five of Wands, lalu Eight of Cups, dan yang terakhir Two of Cups. Satu lagi deh, ada Queen of Swords ya. Seperti apa dia sebenarnya? Jadi temanya adalah seperti apa dia sebenarnya, seperti apa perasaannya kepadamu, dan akan bagaimana seperti apa yang dia mau, atau seperti apa hubungan ini dia maunya, kayak gimana hubungan ini ke depan ya. Ini ada Five of Pentacles, dia pada dasarnya menyukai kebebasan ya, dia tidak suka dikontrol, tetapi pun dia juga memiliki kesukaan ya tentang membicarakan hal-hal yang bersifat menguntungkan pribadi ya, seperti berbisnis atau yang hubungannya dengan uang gitu ya, sesuatu yang sifatnya sensitif arahnya kepada keuangan, kekayaan. Dia senang banget ngomongin soal kayak gitu ya, kesuksesan, keberhasilan. Dan orangnya ini termasuk orang yang bebas ya, bebas mengungkapkan isi kepala, hati, dan orangnya juga mau menerima pendapat. Tetapi dia akan terbuka pada orang yang dia pikir akan menguntungkan dia. Oke guys, di sini ada Pack of Pentacle dengan tema seperti apa dia sebenarnya, orangnya seperti apa dia, ya, seperti apa perasaan dia ke kamu, dan seperti apa nanti keinginan dia dalam hubungan ini, ya. Di sini orang ini adalah orang yang tipenya suka ngomongin hal-hal yang hubungannya dengan uang, keuntungan, ya, karir, yang menguntungkan dirinya, yang memberikan keuntungan pada dirinya ya. Dia juga orangnya termasuknya bebas ya dalam mengungkapkan isi kepala ya, isi hati. Kalau siapapun yang ngobrol sama dia seneng ya, karena apapun yang diomongin ini selalu jadi kenyataan. Apapun yang dia kasih unjuk tuh benar, ada kebenarannya, jalannya sesuai. Orangnya punya terawangan cukup bagus, cukup hebat. Jadi banyak orang yang sering datang untuk meminta petunjuk, meminta penyelesaian atau jalan bagi semua orang, yang bagi-bagi setiap orang yang punya kesusahan atau kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Orangnya nggak terlalu banyak bicara ya, tetapi sekalinya orang tuh kenal sama dia, kecanduan, ketagihan, karena orangnya memang ramah, asik, enak diajakin ngobrol, dan juga pinter ya. Dan pada dasarnya dia ini menyukai kebebasan, nggak suka dikontrol, tapi sukanya mengontrol ya, sukanya menstalking kamu. Kalau kamu adalah orang kesayangannya, bahwa kamu orang yang istimewa, pasti nggak bakal lepas 24 jam dari pantauan dia ya, karena memang dia punya karakter yang agak kaku. Dia memang sukanya merintah tapi nggak suka diperintah gitu ya. Dan di sini orangnya punya banyak ide, punya banyak kebisaan ya, dan juga dia ini orang yang sangat menyukai kekayaan ya, sesuatu yang ada hubungannya tentang uang gitu. Senang banget ngobrolnya, dan dia suka pakai barang branded ya, walaupun mungkin tidak banyak, satu dua mungkin, dari kepala, badan, tangan, ada pakai aksesoris yang branded ya. Itu semua mencirikan orang ini memang tidak mau di bidang sepele, tidak suka memakai sesuatu yang sembarangan, dan juga dia orang yang paling susah didapatin ya hatinya, dan
paling susah ditaklukin. Dan kebetulan sekali dia ini jatuh cintanya duluan ya ke kamu. Yeay, 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 yeay. Kita lihat seperti apa dia, the Five of Wands. Oke, isi kepala dia hanyalah tentang kemenangan, kesuksesan pada dirinya ya. Orang ini tuh juga banyak followersnya, maksudnya banyak pengikutnya. Dan dia juga paling tidak mau mengikuti orang lain. Jadi dia senang diikutin orang daripada dia yang mencari seseorang yang mungkin sudah membuat batinnya apa ya, seperti kayak terharu ya, terus merasa kayak ini tuh didengarnya, dilihatnya enak gitu ya, memberikan ilmu, memberikan manfaat, oh aku ikutin deh. Enggak, orangnya enggak seperti itu. Mau kamu ini orangnya punya kemampuan di atas rata-rata kek gitu ya, mau kamu ini kaya raya kek, dia nggak bakal ngikutin itu. Dia mau seperti sesuai kehendaknya sendiri. Dia lebih senang dia yang diikuti daripada dia yang mengikuti orang banyak atau seseorang yang memiliki kelebihan. Ada Eight of Cups ya, dia juga orangnya gampang baperan, gampang sedihan, cengeng, maksudnya dia sensitif banget perasaannya ya. Dan aku lihat di sini dia ini memang kita kalau bicara tentang apa aja sama dia asik gitu ya, tetapi ternyata orangnya gampang tersinggung. Jadi banyak orang yang juga dekat dengan dia itu hati-hati banget gitu ya. Malah kalau kulihat di penggambarannya di sini, kalau orang ini tuh punya banyak teman, tapi kayak dia tuh ngejaga diri dari orang banyak ya. Dia senang dalam kesendirian atau tidak ramai orang. Orangnya senang yang seperti itu. Padahal banyak yang kagum sama dia, cuman dia nggak senang dengan hal-hal yang ramai, berkumpul tuh cepet bikin dia sakit cepet bikin dia kayak lelah gitu. Makanya dia lebih senang sendiri, kemana-mana juga senang sendiri walaupun dia udah punya pasangan ya, yaitu kamu. Oke, di sini ada Two of Cups. Seperti apa dia? Dia ini seorang yang kalau aku lihat dia bisa mendukung ya, mensupport keahlian kamu dan kelebihan kamu. Dia juga dapat menjadi pelindung yang kuat dan ditakuti oleh orang lain. Orangnya di sini juga apa ya, karena dia ini sayang sama kamu, karena kamu ini adalah kesayangannya dia, jadi kamu itu harus nurut apa yang dia minta, apa yang dia perintah gitu ya. Kalau di sini kamu sulit untuk nurut, dia nih gampang banget cuekin kamu, gampang banget mengabaikan kamu. Dan dia seperti apa sih orangnya? Orangnya di sini otoriter ya. Dia juga orangnya senang ngawasin kamu karena mungkin juga ada reputasi dia ya di kamu. Kalau kamunya tidak dapat peringatan, tidak dapat pengawasan, itu akan membawa kehormatannya menurun. Ya, makanya kamu selalu diawasin sama dia, dan siapapun orang yang dia sayang nih selalu diawasi, karena satu, dia tidak mau orang yang disayangin itu kenapa-kenapa ya. Kedua, memang orang ini punya kebiasaan seperti itu khusus bagi orang-orang yang dekat dengan dia atau anggota keluarganya atau kamu ya. Dia sangat betul-betul menjaga bagaimana nama baikmu di luar, bagaimana kamu bersikap supaya kamu dihormati, dihargai. Dan dia juga orang yang sebetulnya apa ya, dibilang bebas juga nggak bebas banget gitu, tapi dia enak sih diajakin mungkin debat ya, terus bertukar pendapat ya. Namun isi kepala dan hatinya ini teman-teman memang selalu pengen menang ya, walaupun enak buat diajak bicara apapun, tapi ujung-ujungnya nanti pada kayak males gitu ngobrol sama orang ini, karena selalu pengen memonopoli atau mendominasi apa sih namanya, obrolan. Ataupun kalau kamu punya nasib yang sedih, dia kalau ngobrol sama dia malah kamu adu nasib, malah kamu nanti nggak bisa cerita apa yang mau kamu omongin, dia semua nanti ya harus dengerin kamu daripada
apa namanya, daripada kamu nanti dicuekin ya, dia lebih seneng didengarkan gitu nasibnya dia. Jadi, yang ada di dalam hubungan ini kamu jadi semakin ngerem untuk tidak banyak curhat, keluh kesah ke dia karena kamu lebih banyak menjadi pendengar sejatinya dia. Tapi sebenarnya teman-teman kalau untuk dunia luar, orang-orang yang ada di luar sana ataupun juga keluarganya, sekian banyak, ya sekian besar itu kebanyakan dia yang ngemong, dia yang merhatiin, dia yang selalu ngedengerin omongan-omongan orang, curhatan-curhatan orang. Tapi beda dengan kamu, dia nggak suka seperti itu ya. Dia lebih senang kayak kamu ngikutin omongan dia aja udah, nanti pasti disayang gitu ya. Walaupun mungkin agak kesel, dongkol hati, tapi apa yang diomongin tuh sebenarnya juga ada kebaikan kamu. Nanti kamu akan merasakan di depannya ya, atau mungkin kamu teman-teman udah ngalamin dan dampaknya memang baik ya semenjak kamu ngikutin cara dia. Memang ekstrim banget cara dia nasehatin kamu, tapi berfungsi gitu ya, bermanfaat buat kamu. Dan dia juga orangnya memang terbuka sih ya sama kamu, tapi tidak pada orang lain. Dia akan lihat-lihat dulu lah siapa orang tersebut. Ya dia nggak sembarangan gitu. Dia pikir mungkin orang itu menguntungkan buat dia, maka dia akan ngedeketin atau kasih tahu tentang nasibnya seperti apa supaya dia mendapatkan simpati gitu ya, atau support dari orang yang memiliki kekuatan, entah kekuatan ekonomi ataupun dia termasuk orang yang terkenal dalam pemerintahan di desa di kota ataupun negara ya, seperti itu. Kebanyakan mungkin orang-orang yang berseragam yang dekat sama dia, bisa jadi karena memang posisinya duduk di atas singgasana ya, kerajaan. Kerajaan, kursi raja gitu. Artinya bahwa yang deket sama dia itu bukan orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi orang-orang yang punya nama, punya gelar, dan punya tingkat kesuksesan di atas dia. Kebanyakan seperti itu ya. Kita lihat bagaimana sih perasaan dia sebenarnya ke kamu. Bagaimana sih perasaan dia sebenarnya ke kamu. Oke, kok ada sedih ya? Apa kalian LDR? Ada Six of Swords ya, sepertinya dia ngerasa nggak disayang nih. Ada Five of Pentacles ya, ada Queen of Cups dan ada Ace of Cups. Wow ya, Tungkare nih pas bagian perasaannya yang ditanyakan keluar deh Ace of Cups-nya ya. Jadi selamat teman-teman semuanya, Anda terselamatkan ya. Orang ini benar-benar sayang sama kamu nih, tulus betul-betul mengharapkan cinta yang sebenarnya yang bisa kamu berikan kepada dia, begitupun dia kepada kamu. Oke, kita lanjut. Perasaan dia sayang teman-teman di sini ya. Tetapi belakangan ini muncul perasaan gelisah hatinya, sedih hatinya, sering kangen sama kamu karena saat ini kalian sedang tidak dekat atau saling berjauhan. Entah kalian di sini memang satu rumah atau memang ini masih pacaran. Kalau yang masih pacaran ini dia sedih, kangen, udah lama nggak ketemu. Kalian juga di sini LDR, nggak bisa natap kamu dari deket, bikin hari-harinya semakin lama semakin tidak bersemangat karena mungkin dia punya perasaan rindu yang dalam banget sama kamu yang tidak terobati hingga saat ini. Ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hubungan ini, entah konflik batin di antara kalian berdua atau ada komunikasi yang menyakiti dia sehingga dia saat ini banyak diam, tidak berkomunikasi dengan kamu. Atau di sini seseorang yang sudah menikah, kalian di sini saling diem-dieman. Tuh, dia lagi sedih banget. Kenapa sih kamu memperlakukan dia seperti itu? Kenapa sih kamu nyerewetin dia terus? Kenapa sih kamu galak? Komplain ini, komplain itu. Dia capek, dia lelah, dia pengen beristirahat. Dia pengen kamu mengetahui apa sih gitu yang sebenarnya saat ini dia inginkan. Dia hanya butuh waktu untuk sendiri, me time, dan untuk merilekkan tubuhnya, pikirannya, karena dia betul-betul sudah kelelahan beberapa hari belakangan ini. Dan untuk orang-orang yang masih pacaran nih, dikangennya minta ampun. Dia lagi betul-betul kayak pengen curhat ke temennya karena betul-betul kangen, kayak mau lepas nyawanya ya dari tubuh dia nih, kayak udah nggak tahan banget. Akhirnya apa, dia cuman bisa ngomel-ngomel gitu ya, ngoceh-ngoceh gitu. Semua kena orang-orang yang ada di sekitar dia kalau dia lagi kangen sama kamu ya. Perasaannya saat ini Six of Swords, lagi bete, lagi bad mood ya, lagi pengen disayang, banyak ngambek
Dia cenderung seperti orang itu lebih pemalu ya dari kamu di dalam mengungkapkan perasaannya. Terus di sini juga aku lihatnya, apalagi dia ini mungkin orangnya introvert atau dia pendiam ya. Seringnya memang, kamu kesulitan bicara sama dia sekarang-sekarang, nggak kayak pertama mungkin dia sangat bawel, tapi kesini-sini dia sulit untuk mengatakan kebenaran tentang diri dia saat ini ya. Dan di sini dia memiliki kepribadian yang dingin atau introvert atau susah banget buat diajak bercanda, tapi tidak dengan kamu ya. Kamu termasuk orang yang pandai, yang bisa menaklukkan hati dia gitu. Bahkan setiap kali mau, maaf ya kalau ngambek, dia pergi ninggalin kamu, dia pasti duluan komunikasi, pasti dia duluan ngomong ke kamu ya. Kenapa? Emang itu kebiasaannya ya, dia biasa pergi, biasa kembali lagi, biasa ngediemin, tapi biasa juga duluan ngajak ngobrol. Orangnya semisterius itu? Enggak juga sih, emang orangnya banyak ngambek di sini. Karena pikirannya sendiri, karena batinnya sendiri, dia selalu berpikir negatif dan selalu seujonan. Jadi sering banyak masalah itu bukan disebabkan karena finansial, pekerjaan, atau orang lain, tapi pada dirinya sendiri yang tidak bisa mengatur manajemen diri ya. Jadi banyak masalah, ngambek terus dan sering jengkel hati. Kita lihat adalah Five of Pentacles, teman-teman. Di sini, bagaimana perasaan dia ke kamu? Dia milih berpura-pura cuek di depan kamu ya. Sebenarnya dia sangat mencintai kamu. Dia juga di sini tidak mau kehilangan kamu, tidak mau jauh dari kamu ya. Dia ingin selalu bersama dengan kamu dalam suka maupun duka ya, dalam kesedihan maupun dalam kesenangan. Dan di sini ya kalau aku lihat kayak hubungan ini tuh di dalam perasaannya dia ya. Dia ini kalau lagi ada ngambek tuh kepinginnya dirajuk duluan, kepinginnya kamu yang ngegombal ke dia, kepinginnya kamu yang bisa apa ya, bisa menaklukkan perasaannya lah gitu ya. Hubungan ini membutuhkan, aduh maaf teman-teman yang terjatuh ya, si patung Ganesanya terjatuh. Hubungan ini membutuhkan kesiapan mental kalau aku lihat di sini, karena banyak ujiannya ya. Di sini banyak ujiannya, terus juga keyakinan ya, kesiapan mental dan juga keyakinan untuk memantapkan hati. Dalam perjalanan ini masih banyak yang dia takuti ya, yang masih banyak yang dia apa yang tidak inginlah dia tuh ngelewatin yang serem-serem dalam hubungan ini, kayak banyak lika-likunya ya. Takut di jalannya, dia takutnya tidak selalu kuat, dia tidak selalu menang ya. Dan di sini ada kesan di mana dalam kartu ini kalau dia itu kayak merasa takut goyah ya, merasa takut ditinggalkan sama kamu, karena dia di sini mungkin hanya bentuk dari perasaan dia ya. Dia ngerasa kamu kayak mulai menjauh, mulai dingin, mulai susah untuk berkomunikasi, mulai nggak peduli sama dia, kayak seperti itu dia ngerasainnya. Kayak mungkin kamu tuh kayak nggak mau nerima dia, apa mungkin karena kekurangan dia atau kondisi dia ini yang membuat dia sekarang-sekarang ini, akhir-akhir ini sering melamun atau sering bersedih ya. Karena ngeliat perilakumu, sifatmu yang berubah saat ini ke dia, membuat dia sering bertanya-tanya ya, ada keraguan apa kamu terhadap dia gitu. Nah, apapun yang dia takutkan di sini teman-teman, di baris kedua ini kan ya, segala sesuatu yang dia takutkan tuh satu persatu terbuka. Ya, dia takut di sini kamu cuek, kamu ngejauhin dia ya. Dia takut kamu pergi, menghilang, move on dari dia. Dia juga takut kamu nggak perhatian lagi ke dia, nggak lagi sayang sama dia. Dan hal ini yang membuat saat ini perasaannya sedang gundah gulana teman-teman ya. Lagi mikirin teman-teman sekarang, lagi kepikiran kamu banget sekarang-sekarang ini. Ya, mungkin teman-teman di sini habis ada cekcok kecil atau mungkin memutuskan untuk menyudahi hubungan ini, entah ya, tapi pembicaranya bisa mengarah ke sana yang membuat dia di tebaran kedua ini kayak nggak pede ya, kayak nggak merasa pede. Yang bisa dia lakukan sekarang cuman saling berusaha, saling menjaga, saling peduli di saat senang ataupun saat sulit. Di saat
sehat ataupun sakit, dalam suka maupun duka. Di sini ya, dia berharap hubungan ini tuh bisa terus naik ke jenjang pernikahan. Ya, dia kepinginnya seperti itu ya teman-teman, tapi di sini ada sebuah keraguan yang datangnya dari perasaan dia atas sikap kamu yang belakangan ini berubah, kayak nggak mempercayai dia, atau memang ini adalah sikap dia seperti tidak percaya di dalam hubungan ini ya, atau melanjutkan hubungan ini, belum siap untuk menikah di tahun ini. Kalau di sini perasaannya sayang sama kamu, dia apa ya, menginginkan kamu, dan di sini menginginkan adanya sebuah hubungan yang sehat dengan kamu, saling support, saling menyayangi gitu ya, saling menerima kekurangan dan kelebihan. Kita lihat lagi di kartu berikutnya. Oke, sebentar ya teman-teman, aku naikin dulu biar enak. Kita lihat ya kondisi hubungan percintaan kamu dan dia ini seperti apa saat ini. Oke, ada sebuah pertunangan, ada wedding, ada retreat, dan ada queen. Oke, button of the deck-nya di sini chemistry ya. Memang kalian berdua ini sangat kuat banget ya. Kuat banget cintanya di hubungan ini. Kamu kayak mengerti dia banget, dia juga kayak ngerasa dicintai, disayangi, karena kamu orangnya pengertian. Sangat pengertian, asik. Oke, kita lihat teman-teman, dia kondisinya sekarang kayak gimana sih? Ya, sebenarnya di sini dia pengen menggoda kamu atau digodain kamu. Dia seneng menggoda kamu atau digodain kamu. Yang membuat energi dia kalau habis ngegoda atau bercanda sama kamu itu seneng, bahagia udahannya. Jadi energi kamu itu membawa keseruan, membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan di dalam batinnya. Apalagi ngegodain kamu itu kayak ke apa ya, kayak ranahnya kayak ke mesra gitu, ke romantisnya sesuatu yang sensitif lah ya yang diucapin sama aku. Jadi kayak macem sering beromantisan, dia senang digodain kayak gitu, dicium gitu, maksudnya dipeluk, dipegang ya. Ya, membuat dia hatinya senang, melayang, bergembira ya, riang tuh, energinya tuh kayak keluar kalau saat bersama dengan kamu. Dia senang banget gitu ya. Dan kalau kamu lagi diem juga dia pengen ngegodain kamu supaya kamu juga tersalurkan energi dari dia yang lagi bahagia, lagi seneng ya saat bersama dengan kamu, atau energi dia memang orangnya selalu happy, selalu gembira gitu ya. Terus kamu orangnya pendiam, nah datang dia selalu ketawa, ketiwi. Nah itu kebalikannya juga, kalau misalkan kamu di sini orangnya riang, gembira, dia pendiam, dia senang sama kamu, selalu menanti-nantikan hari dimana kalian bersama ya. Ini kondisi dia saat ini, lagi ngelamunin kamu atau lagi mikirin kamu, tapi arahnya ke hal yang menggoda ya, menggoda keimanan. Ya, oke. Lanjut teman-teman, ini ada retreat ya. Kita lihat di sini kondisinya, kalau aku lihat dia kayak kepingin mundur ya dari hubungan ini. Atau dia kepingin deket sama kamu, tapi untuk sekarang-sekarang ini kayak lagi kepingin jauh dari kamu ya. Entah kenapa ini, apakah hubungan ini tidak sehat? Ya, karena di sini ada engagement dan juga ada wedding ya. Udah pasti kayak ada keterlibatan situasi pernikahan ya. Retreat di sini teman-teman. Kalau aku ngerasainnya kondisinya ini sekarang kayak apa ya? Kayak lagi kepingin pergi ke suatu tempat, terus kamu kecarian nyariin dia biar kamu tahu gitu ya rasanya kehilangan dia kayak gimana. Dia lagi bete kayaknya sekarang-sekarang nih, kamu kayaknya ngabaikin dia. Kamu sepertinya tidak memperhatikan dia nih, mengabaikan dia. Jadi dia ngerasa
Atau mungkin ini sebuah hayalannya dia ya, seakan-akan kalian lagi bertengkar, dia pergi, dia menghilang ke sebuah tempat supaya kecarian sama kamu, supaya kamu menderita, supaya kamu benar-benar sakit kalau nggak ada dia. Ya, di sini dia seperti memang punya niat buat mundur di dalam hubungan ini. Udah saatnya untuk bersembunyi gitu ya dari keramaian, dari dunia luar. Dia pengen, emang orangnya senang senang sendiri ya, introvert dia itu. Seperti itu yang aku lihat di sini kondisinya saat ini. Situasi hubungan kalian memang melibatkan sebuah pernikahan ya. Ya mungkin ini kelelahan secara batin dan fisiknya juga mulai keganggu yang membuat dia sebenarnya udah mau istirahat gitu dari hubungan ini karena banyak halangan nih, karena ada halangannya besar banget. Bikin perasaan dia kayak gimana sih? Kayak ragu gitu loh buat ngejalanin hubungan ini, kayak takut nanti dari kalikunya gitu ya, dia belum siap gitu. Kamu dan dia di sini hubungannya akan meningkat ke apa ya? Ke tingkat yang lebih tinggi ya, pingin berkomitmen dengan kamu. Ya dia karena apa? Karena dia takut sebetulnya kehilangan kamu di sini. Ya, dia pingin sekali mungkin dalam waktu dekat ini melamar kamu, mengajak kamu bertemu ya, mengajak kamu membicarakan tentang hal-hal masa depan ini ya, pengen ada pertunangan. Dan dia tapi situasinya lagi susah di sini karena mungkin melibatkan sebuah pernikahan, mungkin ada orang lain, ada pihak ketiga di antara atau kalian atau kamu adalah orang ketiga di hubungan ini ya. Situasinya memang teman-teman saat ini dia tuh kayak lagi sebel sama kamu, lagi kecewa, lagi patah hati, lagi sedih. Mungkin ada ucapan kamu yang membuat dia kayak gini ya, kayak nggak berguna, kayak nggak ngerasa dibutuhin, kayak ngerasa nggak diinginkan sama kamu. Makanya dia pingin bersembunyi biar kamu bisa kecarian dia tuh susah nyarinya gitu ya. Padahal dia ada di dekat kamu. Dia pingin gimana ya? Seolah-olah tuh kamu bener-bener celingi banget sama dia gitu loh ya. Bener-bener nggak bisa lepas dari dia. Dia pingin ngelihat hal itu dari perilaku kamu ya, makanya dia seneng digoda, seneng di ngomongnya diplesetin gitu ya dari hal-hal yang pokoknya dia nggak suka terlalu serius kalau urusan cinta. Dia seneng ngomongin ke arah-arah yang ke ranah yang kemesraan gitu ya, yang bikin dia rileks karena di sini dia nafsunya besar teman-teman. Jadi dia senang membicarakan tentang bisnis, tentang seperti itu. Dan pengen sih ya dalam waktu dekat atau di bulan ini ngajak kamu bertunangan. Dia pingin komitmen sama kamu. Dia udah nggak mau lagi kayak sekarang mungkin sering berantem, kamu nggak percaya sama dia, mungkin karena sikap dia yang pendiam ya. Dia kalau nggak ada sesuatu yang harus dibahas, dia memang orangnya diem. Dan orang yang bisa bikin dia bicara banyak kegembiraan itu adalah saat dekat sama kamu gitu ya. Perasaan dia menginginkan adanya pernikahan dengan kamu, namun dia masih belum berani mengambil langkah tersebut ya, karena memang dia ada halangan di sini. Oke, kita cek ya ini ascendant, sun, moon dari zodiak apa saja. Oke, ada Libra, ada Cancer, Pisces, Leo, Capricorn, Cancer, Scorpio, dan Pisces, ada Aquarius ya. Lalu ada Taurus dan ada juga Aquarius lagi dan ada Pisces. Oke. Ini adalah orang-orang yang kalau patah hati, kalau menjalin hubungan spesial, ini orang bucinnya bener-bener bucin parah ya, susah ngelupain mantan, susah move on, dan dia juga jago dalam pelintir atau menggoda pasangannya. Kamu tuh jago merayu, jago dengan love bombingmu mungkin. Kamu ngerti lah gimana naklukin pasangan kamu. Ini yang bikin dia sulit banget untuk melepas kamu karena mungkin kamu adalah pas tipenya dia yang cocok, yang serasi buat dia. Makanya selama ini mungkin kamu sudah banyak memberikan kegairahan, semangat itu datangnya dari sikap kamu, bagaimana kamu mensupport dia, membelai dia ya. Dia senang di apa namanya disentuh ya. Apa ya, servisnya itu kayak dielus ya, terus tangannya digini-gini apa. Semoga berhasil Cayo, ih geli ya. Tapi seperti itu emang orangnya, senang dipuji, senang bilang aduh kalau nggak ada kamu nanti aku mati dong. Nah
Ya, kelepek-kelepek deh dia. Karena di sini juga memang termasuknya kamu bisa manja, dia juga bisa manja ke kamu, ya. Kalian tuh berdua serasi di sini. Chemistry-nya sama, kekuatan cintanya sama. Ya, kuat banget kalian tuh, makanya sulit buat dipisahkan dan sama-sama saling membutuhkan. Oke, kita lihat untuk inisial nama kamu atau nama si doi. Ada K, U, X, ada R, O, E, B, W, C, V, J, L, M, mana dia, S, oke, ini huruf I. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa dia sangat mencintai kamu dan hubungan ini pingin dibawa ke jenjang yang lebih serius atau ke sebuah pernikahan. Tapi apa daya, apa boleh buat, karena hubungan ini ada halangan, karena salah satu dari kalian ini sudah memiliki pernikahan atau sudah pernah menikah atau masih ada pasangan. Oke, Iko kenapa sih kayak gitu terus? Iya, makanya di sini dia sebenarnya dia bisa siap tuh tahun ini menikah sama kamu, siap banget lahir dan batin. Dia nggak takut dengan ekonomi, dia nggak takut dengan apa ya, karir ya, tapi dia khawatir dengan ujian ini. Ujiannya apa? Ini dia tahu ada penghalang di hubungan kalian, ini yang dia takuti. Dia takut ada perpisahan dengan kamu karena dia belum siap. Ya, intinya dia memang tidak pernah meramalkan atau memprediksi ingin berpisah dari kamu, atau seakan-akan kalau seandainya dia nggak mau seperti itu. Dia benar-benar pengen menikah sama kamu, ya, pengen menjalin hubungan yang lebih serius. Tapi di sini ada penghalangnya yang membuat dia takut melangkah ke jenjang pernikahan. Kenapa ya? Ya dia belum siap dengan ujiannya ya. Dia masih takut sama kerikil dan lika-liku dalam perjuangan di hubungan ini. Dia takut jalannya tidak selalu mulus, dan dia takut benar-benar kehilangan mental dia, mental pemberaninya. Dia nggak mau sampai itu apa ya, berhasil gitu ya. Ujian itu merusak mentalnya, mungkin dia nggak akan bisa bagus kehidupan kedepannya. Jadi orang ini tuh teman-teman ragu banget, ragu sekali, padahal orangnya udah tegas, pinter, ya, dipercaya orang, banyak pengikutnya, nggak suka ngikutin, tapi orangnya baperan, orangnya ragu-ragu, susah buat ngejalanin hubungan yang kayak begini gitu. Apalagi dia udah tahu ya dari awal kamu udah punya pasangan, tapi masih aja dikejar sama dia. Udahan kan sekarang kayak gini, ya. Dia juga ngebet pengen buru-buru menikahi kamu karena dia sayang banget sama kamu di sini. Dia nggak mau kehilangan kamu. Dia udah tahu kekuatan kamu apa, ya, kelebihan kamu apa. Ini menopang keberhasilan karir dia ada di kamu, ya. Seperti itu. Yang bisa dilakukan dia sekarang adalah saling berusaha, ya. Dia berusaha, dia menjaga, dia peduli di saat senang ataupun di saat sulit, ya. Di saat sehat ataupun sakit, dalam suka maupun duka, di sini dia merawat hubungan ini. Walaupun mungkin dia sibuk banget atau dia mungkin kepikiran ada halangan tersebut yang bikin dia mungkin putus asa. Enggak, dia nggak putus asa di sini teman-teman. Cuman keputusannya memang sulit diserahkan kepada teman-teman, ya. Ini ada di tangan kamu keputusannya. Oke. Dan doa saya semoga kalian bisa saling berusaha, ya. Terus satu-satunya cara memang yang paling baik, yang paling bagus itu adalah membina komunikasi dan terbuka, dan tidak hanya salah satu pihak, tapi keduanya harus saling
bicara, harus rajin komunikasi. Di sini dulu aja deh, kalau ada pemahaman ini bagus, maka walaupun rintangan sebesar apapun bisa terlewati. Tapi kalau komunikasinya jelek, itu akan susah teman-teman. Ciri-ciri udah kelihatan dari yang tadi aku bilang ya. Untuk mampu menopang hubungan ini, memberi penghidupan dan berbuah kebahagiaan, tipsnya adalah satu, komunikasikan atau berkomunikasi. Kalau dia udah menguasai komunikasi, kamu juga iya, maka akan beres gitu. Tapi di sini terkendala ya, komunikasi. Terlalu berpura-pura tegar, berpura-pura kuat, berpura-pura tidak butuh. Padahal sebenarnya di sini sangat mengharapkan kasih sayang, support ya, dan segala hal dalam kehidupan. Dan dia juga takut kehilangan kamu karena dia selama ini sangat bergantung pada kamu ya. Dia tidak peduli kamu suka ataupun tidak gitu ya. Dengan keputusan diamnya dia lebih kayak mendengarkan atau mengikuti saran atau caramu berpikir. Jadi dia nggak berani buat ngeluarin statement apa-apa. Jadi dia pengen ngikutin kamu aja karena kekuatan materi, mental ini besarnya ada di kamu. Dia tuh cuman bisa ngikut gitu ya. Kalau keadaan kamu kuat, keadaan kamu memungkinkan, dia juga jadi berani, jadi kuat, dan jadi percaya diri. Tapi kalau kamunya lemah dari yang tadi aku udah sebutin, maka dia pun parah akan ninggalin kamu ya. Di sini dia selalu berusaha untuk transformasi, berubah ya. Mungkin ada hal yang salah dari diri dia atau ada yang salah dari ucapannya, dia selalu mau berubah. Selalu mau berusaha untuk mengubah dirinya untuk menjadi versi terbaiknya. Ini tidak ada paksaan dari kamu dan juga ini lahir dari batinnya ya, karena dia harus bersaing dengan banyak orang, termasuk juga harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu pembacaannya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa subscribe dan komen ya. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah semuanya, sehat selalu.